Apakah saudara sebagai menteri mengetahui prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara? Tidak tahu yang benar. Kalau begitu ya, harusnya saudara tahu prinsipnya. Jumpa lagi dengan saya Noldi di channel Petualang Ide. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mampir di channel ini, channel Petualang Ide adalah sebuah kanal yang diperuntukkan untuk masalah-masalah pemerintahan secara umum dan keuangan negara dan keuangan daerah, sehingga ada satu wadah yang boleh kita pakai untuk berdiskusi tentang keuangan negara dan keuangan daerah atau tentang pemerintahan secara umum. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Video ini terinspirasi dari persidangan kasus korupsi bantuan sosial yang sedang disidangkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, di mana dalam persidangan hakim menanyakan ke terdakwa mantan Menteri Sosial apakah yang bersangkutan tahu tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Kami prediksikan memang semenjak awal bahwa banyak pengelola keuangan negara, pengelola keuangan daerah yang tidak tahu secara kontekstual prinsip-prinsip keuangan negara. Dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dengan lugas juga menjawab ke hakim bahwa yang bersangkutan tidak tahu prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Pertanyaannya, apakah ketidaktahuan dari Menteri Sosial tersebut, mantan Menteri Sosial, itu meringankan yang bersangkutan dalam vonis nantinya atau malah memberatkan? Kami ingin capai dari adanya channel ini, karena pertanyaan selanjutnya kalau kita tanya apakah kalau pejabat-pejabat itu hafal atau paham tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, apakah mereka tidak akan korupsi atau mereka tidak akan melanggar? Tentu itu pertanyaan konyol. Banyak juga di antara kita yang mengerti norma-norma agama, larangan-larangan, tetapi banyak yang melanggar. Itu hal yang beda lagi, tetapi alangkah baiknya kalau tentu kita punya kompas dalam melakukan perjalanan, dalam melakukan pengelolaan keuangan. Kita mengerti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, sehingga kita tersesat atau tidak cuma persoalan apakah kita mau ikut atau mau berpatokan pada prinsip-prinsip tersebut atau tidak. Nah, itu jawaban kalau ditanya apakah pejabat kalau tahu tidak korupsi atau tidak melanggar, tentu itu hal berbeda, karena memang norma-norma yang ada menjadi pedoman. Yang bersangkutan mau pedomannya atau tidak itu persoalan lain. Namun seperti yang kita ketahui bersama, seseorang ketika diangkat menjadi pejabat publik, apakah dia menteri, selevel birokrat di dirjen atau direktur, kemudian di daerah bupati, sekda, pengguna anggaran, kepala dinas, kepala badan, bendahara dan sebagainya, apakah mereka bisa menghindar dari pengelolaan keuangan negara? Tentu tidak. Karenanya alangkah indahnya semua pejabat publik mengerti atau tahu tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Untuk anggota Dewan Legislatif sering dibuat acara orientasi anggota DPRD yang juga di dalamnya ada muatan-muatan tentang keuangan daerah, keuangan negara, dan prinsip-prinsip sebaiknya masuk dalam kurikulum ketika orientasi legislatif. Kalau untuk birokrat itu sebaiknya menjadi suatu keharusan untuk mengerti tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah. Apakah itu ada wadah, BIMTEK dan sebagainya, atau memang yang bersangkutan harus mencari tahu, membaca dalam aturan-aturan tentang keuangan negara. Tetapi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara
itu seperti yang dikemukakan oleh hakim dalam persidangan Yuliari Batubara, mantan Menteri Sosial. Dia menyebut dengan lugas bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara itu menyebut tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Di pasal 3 tersebut menyebut bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Jadi di dalam Undang-Undang Keuangan Negara disebut prinsip tersebut, yang pertama tertib, yang kedua taat pada peraturan perundang-undangan, kemudian yang ketiga efisien, keempat ekonomis, dan yang kelima bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 8 hal ini yang harus diketahui oleh pengelola keuangan negara, pengelola keuangan daerah sebagai prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah. Mari kita coba bahas secara singkat satu persatu dari 8 aspek ini. Yang pertama tertib. Tertib itu berarti bahwa keuangan daerah secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada 3 hal yang perlu digarisbawahi ketika kita menggunakan prinsip yang pertama, yaitu tertib. Yang pertama, dia harus tepat waktu, yang kedua harus tepat guna, dan yang ketiga harus ada bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Atau yang ketiga ini biasa dikenal dengan ada SPJ, surat pertanggungjawaban. Jadi pengelolaan keuangan negara berprinsip pada tertib. Tertib itu setiap tahapan dalam pengelolaan negara itu harus tepat waktu, dan sebaiknya dihindari untuk waktunya itu tidak tepat, karena misalnya pengadaan bibit, kalau lewat musim tanam, bibit itu sudah manfaatnya sudah berkurang. Itu tepat waktu. Demikian juga dalam penetapan APBD, APBN harus tepat waktu. Kemudian tepat guna. Tepat guna artinya direncanakan untuk apa barang publik yang akan diadakan dengan keuangan negara atau keuangan daerah. Itu tepat guna, dan semua itu harus dengan pertanggungjawaban administrasi yang baik, yang kita kenal dengan SPJ. Itu prinsip yang pertama, yakni harus tertib. Kemudian prinsip yang kedua dari pengelolaan keuangan negara adalah taat pada peraturan perundang-undangan. Apapun tindakan yang diambil yang mengakibatkan pengeluaran keuangan negara atau mengakibatkan beban pada keuangan daerah, itu harus ada dasar hukumnya. Itu maksud taat pada peraturan perundang-undangan. Jadi pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bahasa singkatnya mengenai prinsip yang kedua ini, setiap kali melakukan tindakan pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah harus memiliki payung hukum. Jangan coba-coba melangkah kalau kita tidak bisa menunjuk atau merujuk apa aturan yang melandasi sikap dan tindakan kita dalam pengelolaan keuangan negara. Itu prinsip yang kedua. Jadi yang pertama tadi tertib, yang kedua taat pada peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah efisien. Efisien kalau bahasa dalam PP 12 itu pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Jadi bicara tentang efisien itu kita melihat dari dua aspek secara terpadu, yakni keluaran dan masukan, input dan output. Ada bahasa lain mengatakan bahwa efisien itu perbandingan terbaik antara output dan input. Jadi kalau kita mau mencapai keluaran yang maksimum, maka kita tetapkan masukan tertentu. Jadi kita boleh
boleh yang mana yang kita mau lihat, bisa dari masukan maupun dari keluaran. Kalau kita mau keluaran yang maksimum, maka masukan harus ditetapkan tertentu, input tertentu. Demikian juga kalau kita mau melihat bahwa dari segi input, maka input harus yang paling rendah untuk mencapai keluaran tertentu. Itu efisien. Jadi efisien melihat dari dua aspek, yakni keluaran dan masukan. Kemudian ekonomis. Kalau ekonomis, kita cuma melihat dari aspek masukan, input. Ekonomis adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Jadi masukan harus yang paling rendah. Tingkat yang terendah dari masukan itu namanya ekonomis. Jadi kalau kita mau mengadakan umpamanya barang milik daerah, kita cari mana yang menawarkan harga terendah sebagai masukan. Itulah kita bertindak dengan prinsip ekonomis dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang ketiga, efektif. Kalau efektif itu pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Jadi kalau kita bicara tadi efisien adalah bicara perbandingan antara masukan dan keluaran. Kalau kita bicara ekonomis, kita bicara tentang masukan yang paling rendah. Kalau kita bicara efektif, maka kita bicara antara perbandingan antara output dan outcome, antara keluaran dan hasil. Bagaimana kita mendapatkan hasil yang terbaik dari output yang ada, itu efektif. Kemudian prinsip berikutnya yang kelima adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi bertanggung jawab artinya pengelolaan, kemudian penggunaan sumber daya, kemudian pelaksanaan harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelola keuangan negara. Itu prinsip yang kelima, dan kemudian di dalamnya harus memperhatikan tiga aspek, yaitu keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ketika kita bicara tentang keadilan, maka kita bicara tentang keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya, dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif. Jadi bicara keadilan adalah bicara keseimbangan dengan pertimbangan yang objektif, di mana keadilan itu artinya distribusi kewenangan dan pendanaan yang harus seimbang dengan tentu memperhatikan secara objektif. Kemudian prinsip kepatutan. Kalau prinsip kepatutan dapat kita artikan sebagai tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Jadi kepatutan itu bisa kita artikan secara singkat sebagai bagaimana sesuatu itu kita dekati secara wajar dan proporsional, dan selanjutnya yang bertanggung jawab memperhatikan manfaat untuk masyarakat, bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Itu prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan negara yang harus kita ketahui. Ada hanya 8 aspek saja mengenai pengelolaan keuangan negara yang harus kita ketahui prinsip-prinsip dasarnya. Yang secara singkat saya ulangi: yang pertama tertib, yang kedua taat pada peraturan perundang-undangan, yang ketiga efisien, yang keempat ekonomis, yang kelima efektif, keenam bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Demikian prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah. Ini tentu tidak perlu dihafal karena dalam praktek sehari-hari kita sering menemui hal tersebut, dan bagaimana yang paling terpenting kita boleh melaksanakan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan keuangan negara. Sekian video kita kali ini, dan kita akan jumpa dalam video-video selanjutnya. Dan seperti biasa, terimalah salam channel ini. Tetap semangat.